Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vira Siti Hanifah dengan NIM 2404287. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua aktivitas kita melibatkan komunikasi, baik itu berbicara, berdiskusi, sampai menyampaikan informasi ke banyak orang. Nah, secara umum komunikasi dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada komunikasi antar pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi organisasi, yang keempat komunikasi massa, dan yang kelima ada komunikasi antar budaya. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang komunikasi tersebut dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan bersifat pribadi. Biasanya komunikasi ini dilakukan secara tatap muka sehingga kita bisa langsung melihat ekspresi lawan bicara, seperti senang, sedih, atau marah. Ciri-ciri dari komunikasi ini adalah adanya umpan balik langsung, jadi kita bisa langsung tahu apakah pesan kita dapat dipahami atau tidak. Contoh dari komunikasi ini yaitu ada seperti mahasiswa berbicara dengan dosen saat konsultasi. Yang kedua, ada teman mengobrol atau curhat dengan sahabatnya. Dan yang ketiga, seperti wawancara kerja antara pelamar dan HRD. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi pribadi ini sangat efektif karena lebih dekat, lebih personal, dan minimalkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3-20 orang. Dalam komunikasi ini, setiap anggota kelompok bisa saling berinteraksi, bertukar pendapat, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri dari komunikasi ini yaitu adanya diskusi atau musyawarah, semua anggota bisa menyampaikan pendapat, dan biasanya punya tujuan bersama. Contohnya seperti diskusi kelompok saat mengerjakan tugas kuliah, rapat organisasi, atau kerja tim dalam suatu proyek. Dapat disimpulkan, komunikasi penting untuk melatih kerjasama, berbagi ide, dan mengambil keputusan bersama. Yang ketiga ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan, kampus, maupun instansi pemerintah. Komunikasi ini biasanya lebih bersifat formal dan memiliki aturan atau struktur yang jelas. Jenis komunikasi organisasi ini terbagi dua. Yang pertama ada vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Contoh dari komunikasi vertikal ini seperti dosen memberi instruksi kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu horizontal. Komunikasi horizontal ini yaitu komunikasi antar sesama anggota yang setara. Contohnya seperti mahasiswa berdiskusi dengan teman satu kelompok. Dari komunikasi organisasi ini bisa kita lihat contohnya yaitu dengan rapat kerja di kantor atau seperti surat resmi dari pimpinan dan pengumuman dari kampus ke mahasiswa. Dapat disimpulkan, komunikasi organisasi sangat penting untuk menjaga kelancaran aktivitas dan koordinasi dalam satu lembaga. Berikutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang sekaligus melalui media. Media yang digunakan bisa berupa televisi, radio, internet, atau media sosial. Ciri-ciri komunikasi massa ini, yang pertama yaitu ditujukan kepada banyak orang, yang kedua bersifat umum, dan yang terakhir menggunakan media sebagai perantara. Jadi, contoh dari komunikasi media massa ini seperti berita di televisi, konten edukasi di YouTube,
dan informasi di Instagram atau TikTok. Dapat disimpulkan, komunikasi massa sangat efektif untuk menyebarkan informasi secara luas dalam waktu singkat. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan ini bisa berupa kata, kebiasaan, nilai, atau cara berpikir. Tantangan dari komunikasi ini yaitu dapat ditemukan seperti perbedaan bahasa, perbedaan cara berkomunikasi, atau potensinya sangat besar untuk salah paham. Contoh dari komunikasi budaya ini yaitu seperti mahasiswa Indonesia berinteraksi dengan mahasiswa asing. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Dan yang terakhir yang sering kita jumpai yaitu seperti turis berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Jadi dapat kita simpulkan, dalam komunikasi antar budaya, kita harus saling menghargai, terbuka, dan memahami perbedaan agar komunikasi berjalan dengan baik. Dari penjelasan di atas tadi, kita dapat memahami bahwa komunikasi memiliki berbagai bentuk, mulai dari komunikasi pribadi hingga komunikasi antar budaya. Setiap bentuk komunikasi memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik di lingkungan, kampus, organisasi, maupun masyarakat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. I just had to let you know you're